Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Safriadi dalam ulasan berazam Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur Riau tahun 2024. Ustadz Kondang Abdul Somad mulai mengendorse alias memperkenalkan bakal calon Gubernur Riau Abdul Wahid di salah satu pengajian akbar UAS di Kabupaten Kuantan Sengingi pada Jumat tanggal 13 September tahun 2024 Ba'da Isya. Pagi sebelum bertolak ke Kuantan Sengingi, UAS bersama Abdul Wahid dan juga beberapa tim sukses laksanakan sarapan pagi di salah satu kafe Pekanbaru. Nah, untuk lebih jelas tentang endorse UAS kepada Abdul Wahid, mari kita bacakan berita yang dilansir online Go Riau pada hari ini Sabtu 14 September 2024. UAS yakinkan masyarakat Sengingi untuk dukung sahabatnya Abdul Wahid. Taluk Kuantan, Ustadz Abdul Somad UAS mengenalkan bakal calon Gubernur Riau Abdul Wahid saat mengisi kajian umum di Masjid Baitul Mukminin, Jalan Poros F3, Sungai Kuning, Kecamatan Sengingi, Jumat 13 September 2024 malam. Pada kajian itu UAS menyebutkan infak yang diberikan masyarakat saat kajiannya akan disalurkan untuk pembangunan pesantren, yang mana yayasan tersebut belum menerima sumbangan apapun dari pemerintah. Itu dibangun dari uang infak masyarakat di tiap kajian. Tak ada pemerintah yang memberikan sumbangan. Bahkan per tahunnya kami menggratiskan biaya untuk 25 santri. Ini sudah tahun keempat, berarti sudah ada 100 santri yang digratiskan biayanya, ungkap Ustadz Abdul Somad. Seharusnya, dikatakan UAS, pembangunan pesantren ini juga dapat dibantu oleh APBD Pemprov Riau. Namun belum ada komunikasi dengan pejabat bersangkutan hingga saat ini. Ini bisa dibantu pakai dana APBD, tapi pemimpin daerahnya harus memiliki jiwa agamis yang tinggi, peduli terhadap kehidupan santri, dan mau menolong agama dengan kekuasaannya, ungkapnya. Ustadz Kondang ini juga menyinggung ciri pemimpin yang patut dipilih masyarakat. Di antaranya taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga keamanan daerah, dan tak saling menjatuhkan, membangun infrastruktur daerah, dan mementingkan kesejahteraan. Hal itu disebutkannya melekat pada sosok pasangan bakal calon Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau Abdul Wahid SF Haryanto. 27 November, hari Rabu, datang ke TPS, buka kertasnya, cari Abdul Somad. Kalau tak ada, cari Abdul Wahid. Ini sudah saya pesankan. Pasti Bapak Ibu ingat, kata UAS. Jumat 13 September 2024 malam. Alasan Ustadz Kondang ini memilih Abdul Wahid pada Pilgub RI bukan tanpa alasan. Dirinya juga menimbang beberapa aspek yang menunjang pembangunan di Riau. Abdul Wahid ini teman akrabnya Abdul Somad. Jadi gampang Ustadz menghubungi. Tinggal telepon, katanya. Meskipun mendapat pro kontra di tengah masyarakat atas pilihan politiknya, UAS menyebutkan dirinya tidak memiliki kepentingan apapun dalam mendukung Abdul Wahid SF Haryanto. Abdul Wahid jadi gubernur, saya tidak akan jadi kepala dinas. Saya tidak akan mendapat proyek pengaspalan jalan. Abdul Somad akan tetap jadi Abdul Somad.
tak akan menjadi yang lain, ungkapnya. Tak ada kepentingan saya di daerah ini, tapi kita berharap Riau ini dipimpin oleh orang-orang yang berkompeten. Ada pemberdayaan masyarakat terutama dalam mensejahterakannya. Itu berita pengajian atau pesan UAS kepada jemaah dalam pengajian di Kabupaten Kuantan Sengingi Jumat malam. Sebelum bertolak ke Kuantan Sengingi Jumat pagi, UAS melakukan sarapan bersama dengan Abdul Wahid. Nah, dalam sarapan bersama itu terlihat juga mantan Bupati Kabupaten Siak, Sri Indrapura, Pak Haji Arwin AS, yang sekaligus menjadi ketua salah satu relawan Abdul Wahid dan SF Arianto. Juga terlihat dalam sarapan pagi itu mantan ketua Partai Demokrat, Asri Auzar. Nah, kita bacakan berita dukungan ke calon gubernur Riau Abdul Wahid adalah hak UAS .2. Yang tak boleh itu sumpah serapah. Ini berita juga dimuat oleh Goriau pada Jumat 13 September 2024 pukul 13:03. Pekanbaru. Ustadz Abdul Somad merespon tudingan sejumlah pihak yang menyebut dirinya sebagai ustadz pemecah umat lantaran tidak netral karena mendukung salah satu bakal calon gubernur Riau, yakni Abdul Wahid. Ditegaskan UAS dalam pilkada ini merupakan hak seseorang untuk mendukung siapa yang dinilai baik membangun Riau karena negara ini demokrasi. Dan Abdul Wahid katanya merupakan sosok yang tepat dan mempunyai kesamaan dengan dirinya untuk membangun Riau yang lebih baik lagi. Demikian disampaikan UAS saat ngopi bersama dengan Abdul Wahid beserta relawan di salah satu kedai kopi di Pekanbaru Jumat 13 September 2024. Dikatakan UAS, dirinya sudah melihat video yang menyatakan dirinya pemecah belah umat dan setelah ditelusuri ternyata merupakan kubu sebelah. Kubu sebelahnya itu ya artinya kubu rivalnya Abdul Wahid, bakal calon gubernur yang lain. Ya. Setelah saya telusuri ternyata juru bicara kubu sebelah, kata UAS yang disambut tawa. Ditegaskannya hidup itu memang harus berpihak, namun yang tidak dibolehkan mencaci maki dan bully. Pada kesempatan itu UAS juga menyampaikan untuk selalu berikhtiar setelah melakukan segala usaha dan upaya. Pak Wahid ini saya lihat sudah melakukan sosialisasi ke seluruh tokoh-tokoh masyarakat di Riau. Sampai diangkat menjadi keponakan istimewa di Rokan Hulu. Mudah-mudahan dengan usaha dan perjuangan ini bisa menjadikan beliau sebagai pemimpin Riau ke depannya, harapan UAS. Dai lulusan Kairo, Mesir ini juga sudah bertekad akan selalu memperkenalkan Abdul Wahid setiap ceramah yang dilakukannya. Saya sendiri mulai dari mengantarkan ke KPU sampai pencoblosan akan terus memperkenalkan Pak Abdul Wahid ke masyarakat, pungkas UAS. Pada kesempatan itu, UAS juga menyinggung pembangunan Quran Center yang saat ini tak kunjung selesai. Mudah-mudahan jika Pak Wahid terpilih, Quran Center itu bisa selesai. Pungkas Abdul Somad. Jadi ini berita yang diterbitkan untuk menetralisir, untuk menjawab adanya kekesalan, kemarahan sebagian masyarakat karena melihat UAS total berpihak ke pasangan bakal calon Abdul Wahid
dan SF Arianto. Sebagian yang menyayangkan keberpihakan UAS kepada pasangan Wahid SF Arianto itu sebenarnya menginginkan UAS menjadi ulama yang independen, yang netral, yang tidak berpihak. Kemarin juga sudah ditanggapi isu-isu terhadap keberpihakan UAS tersebut oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, Profesor Dr. Ilyas Husti. Dalam wawancara dengan beberapa wartawan di media online, juga dalam video singkat Profesor Ilyas Husti, Ketua Majelis Ulama itu menyebut bahwa tidak ada yang salah dari keberpihakan UAS kepada Abdul Wahid dan SF Arianto. Sikap UAS pada pilkada serentak ini menurut Ilyas Husti itu dapat diletakkan dalam dua kerangka. Pertama, dari kerangka negara hukum, bahwa negara kita ini adalah negara demokratis. Setiap orang berhak untuk menentukan pilihannya, termasuk berpihak kepada salah satu pasangan bakal calon. Itu hak warga negara. Nah, yang kedua, kata Ilyas Husti, dari pandangan agama pun tidak ada yang namanya netralitas itu. Tetap harus ada keberpihakan. Jadi kita jaga pemilihan kepala daerah serentak ini dengan damai, sejuk. Jangan bully-membuli, jangan marah-marah. Kalau ada yang setuju dengan UAS, ikut UAS. Kalau tidak ada yang setuju dengan UAS, ya jangan ikut UAS. Kan itu saja kata Ilyas Husti. Artinya kalau tidak sepaham dengan pandangan bahwa UAS mengendorse Abdul Wahid dan Abdul Somad, ya masih ada dua pasang bakal calon lain. Itu juga hak bagi setiap warga negara, khususnya masyarakat Riau. Karenanya Ilyas Husti minta ya udah hentikan saja polemik terkait dengan keberpihakan UAS terhadap pasangan bakal calon. Selesai melaksanakan sarapan pagi, ini analisis saya aja ini ya, bahwa pagi UAS sarapan di kedai kopi Bengkalis, lalu pada hari yang sama mereka bertolak ke Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan pengajian. Di Kuantan Singingi ini memang ramai sekali jemaah yang hadir. UAS memperkenalkan Abdul Wahid sebagai kawan dekatnya dan sekarang menjadi bakal calon gubernur yang berpasangan dengan SF Arianto. Nah, biasanya UAS memperkenalkan Abdul Wahid di pengajian-pengajian tablik akbar itu dengan pantun. Di Kuantan Singingi ini, di Masjid Baitul Mukminin Jalan Poros F3 Sungai Kuning Kecamatan Singingi ini, saya kira UAS juga memperkenalkan Wahid dengan pantun. Tapi karena videonya tidak ada, ya saya tidak tahu pantun UAS saat memperkenalkan Abdul Wahid ini. Kita berjumpa kembali pada edisi mendatang. Terima kasih atensi dan kebersamaannya. Jangan lupa subscribe, like, and share. YouTube Berazam. Nyalakan juga lonceng notifikasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.